rantai Markov namanya nih ya. Markov chain adalah rantai Markov. Sifatnya sama seperti probability ya. Oke, sebentar ya, saya akan taruh aja ini ke Pinterest. Ya. Ini sama ya, seperti probability yang lain. Maksud saya Markov chain ini berdasarkan probabilitas ya, atau probability. Nah, begitu probability berdasarkan probability juga, maka kan ini identik dengan apa itu randomness ya, kemarin yang kita bahas itu ya. Ya, seperti randomness juga maupun probability itu kan misalnya P atau R itu kan 0 sampai 1 ya. Boleh begini ya. Oke. Jadi dalam change itu rantai ya. Change itu rantai. Jadi kalau kita lihat rantai itu kan sambung menyambung ya. Rantai itu sambung menyambung sehingga ada deretan gitu ya. Pengertian rantai itu berarti sama dengan deretan. Deretan itu juga bisa kita bilang berarti sequence ya. Atau urutan deretan itu ya, sekuensial ya. Oke, jadi dari sini sudah nampak bahwa rantai Markov ya, atau Markov chains itu nanti akan berbentuk suatu deretan Markov, sekuensial Markov yang berbasis probability ya, yang berbasis probability dasarnya. Numericalnya nanti, bilangan numeriknya dia itu kumpulan probability dalam deretan itu ya. Kumpulan probability dalam deretan itu yang dia namakan Markov chains. Penemunya salah Markov itu, Markovian salah itu. Baik. Nah, kopas juga ya. Ini saya tumpukin ya. Ya. Jadi Markov chain itu termasuk ya interaksi pemodelan dari interaksi yang kompleks ya. Permasalahan sistem yang kompleks itu bisa dimodelkan dengan menggunakan Markov chains. Jadi pemodelan interaksi kompleks di antara komponen-komponen dari sistem ya, yaitu menggunakan pemodelan jenis lain seperti Markov chains atau model state space yang lain ya, itu bisa digunakan ya, model state space yang lain. Berarti Markov chains juga termasuk model ruang keadaan ya. Jadi kalau saya definisikan, saya bahasa Indonesia kan maksudnya itu state space model itu termasuk adalah model ruang keadaan. Ya. Jadi state-nya itu keadaan, state-nya keadaan spesial ruang, model ruang keadaan. Nah, model ruang keadaan biasanya dalam bentuk 2 dimensi ya, minimal. Matrix. Ya. Matrix itu adalah 2 dimensi. Kita buat matriks 2 dimensi. Yaitu baris kali kolom ya. Ada baris kali kolomnya. Oke.
Ini modelnya Markov chains itu dia punya matriks ya. Nanti model state space ya, model ruang keadaan. Maka nanti dia dinamakan matriks transisi ya. Nanti dia dinamakan transition matrix. Oke. Ya, kenapa ada istilah transition matrix? Ya, change tadi ya, sequence. Ya, ada rantai. Ya, apa itu istilahnya? Rantai itu kan kumpulan dari part to part, bagian to bagian, bundaran-bundaran sambung menyambung gitu ya. Nah, itu karena change, maka kan dia bergerak terus. Transition, matrix transition. Nah, salah nanti inisial dengan M, matrix itu ya. Inisialnya adalah M. Nanti kita cek lebih teknisnya di page berikutnya. Banyak contoh kebergantungan antar sistem, antar komponen sistem. Banyak contoh kebergantungan antar komponen sistem. Jadi artinya dalam suatu sistem prediksi, misalnya, sistem prediksi pemodelan, sistem pemodelan prediksi suatu apa pergerakan traffic dalam jaringan komputer misalnya berbasis atau menggunakan Markov hidden Markov model Markov terhidden atau sembunyi gitu ya. Nah itu sistem itu kan kumpulan dari state-state komponen-komponen yang saling bergantung, Ibaratkan kayak fungsi itu ya. Kalau saya punya fungsi Y dalam X, ya, pasal saya nyatakan analogikan dengan sebuah fungsi, kebergantungan antar sistem tadi bisa terlihat ini, ya, 2x kuadrat min 7x plus 10, misalkan gitu. Ini terlihat, kalau ini saya pandang sebagai suatu sistem, ya, pandang suatu sistem, yaitu sistem kuadrat ya, sistem fungsi kuadrat, sistem dinyatakan sistem kuadrat, sistem non linear ya, karena dia kuadrat tadi, non linear, misalnya itu ya. Maka ada saling ketergantungan komponen fungsi sistem tadi, yaitu ya, yang di sini ada min 7x, ya, dia harus ditambahkan dengan 10 dan harus ditambahkan juga dengan 2x kuadrat gitu ya. Baru nanti muncul, setelah ini ditambahkan semuanya, muncullah nilai Y. Nah, ini namanya komponen-komponen yang saling bergantung. Komponen-komponen yang saling bergantung. Pada sistem itu, ya. Pada sistem itu. Jadi, banyak contoh, ya, komponen sistem yang saling bergantung atau dependen si satu sama lain telah diamati dalam suatu implementasi atau praktikal ya, yang di-capture oleh model Markov. Jadi model Markov ini salah satu bentuk metode pemodelan sistem yang kompleks, di dalamnya antar komponen sistem interkoneksi atau dependensinya ada, gitu ya. Baik, kita lanjut. Jadi kesimpulannya Markov chains itu tadi adalah dia model berbasis state space atau ruang keadaan, kemudian state-nya itu sendiri menyatakan atau merepresentasikan berbagai kondisi sistem. Ya. State itu kondisi, keadaan, dia menyatakan berbagai keadaan atau kondisi sistem. Nah, kemudian antar keadaan tadi
antar state tadi atau keadaan sistem itu ada masa transisinya, ya. antar state tadi ya, antar kondisi keadaan tadi yang mengindikasikan state tadi kejadian ke kejadian ya, kejadian ke kejadian. Misalkan ya, prediksi pertumbuhan populasi suatu area ya, katakanlah pertumbuhan populasi virus ya, bakteri dalam masa pandemi ini, atau populasi penduduk bahkan ya, yang terjadi pada masa waktu tertentu. Nah, berarti kita sudah punya waktu ya. Ada urutan waktu, time series-nya. Maka kejadian pada interval, sub interval waktu itu kan berbeda-beda. Contoh, pandemi COVID-19 ini kan, kalau saya masih ingat, per 18 Maret 2019, ya, PENS kita di lockdown, praktis tidak bisa ke kampus pada saat itu. 18 Maret ada surat edaran direkturnya ya, karena suasana saat itu Jakarta, Jawa Barat sudah sedemikian heboh, Jawa Timur akhirnya juga lockdown. Hanya lockdown lokal di PENS 18 Maret 2019. Kita bisa hitung, kita bisa prediksi berdasarkan time series yang dari 18 Maret 2019 kemarin sudah 1 tahun ya, 2020 kemudian 20 ini 21 per ini ya, sorry 18 Maret 2020 ya, 18 Maret 2020. Maka kita bisa hitung per 18 Maret 2020 misalkan satuannya hari, kelompok hari gitu ya, sampai dengan sekarang per 21 April 2021 sudah 1 tahun lebih ya kita lockdown, atau model istilahnya ada SFH, WFH, WFO ya, SFH, SFO ya, study from home, study from campus atau FFG lah ya, campus, office, WFH, work from home, WFO, work from office, from campus, misalnya WFC. Nah itu kita bisa lihat tingkat pergerakan dari apa istilahnya, misalkan gentingnya kegawatan dari pandemi COVID-19 tadi ya, COVID-19 tadi. Nah, kondisi demi kondisi, nah, state to state ya. Maka saya bisa melihat misalkan per minggu. Nah, dari 18 Maret sampai dengan 2020, 21 April sampai 21 April 2021 berapa minggu itu? Oh, kakek bulan aja, boleh per bulan. Kalau per bulan sudah bisa kita congak, kita bayangkan berarti sampai Maret 2020 sampai April 2021 kita punya 12, 13, kurang lebih 14 bulan. 14 state ya. Kita punya 14 state. Ya, saya asumsikan tadi kondisi di bulan Maret, kondisi di bulan Maret 2020, April 2020 sampai dengan April lagi 2021. Kondisi Surabaya ya, atau kita skupkan lebih kecil kondisi di PENS. Bagaimana permasalahan atau events ya yang terjadi, occurrences of events, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi. Occurrences of events ini adalah peristiwa yang terjadi terkait dengan pandemi C19 atau COVID-19 tadi, gitu ya. Kita punya tadi 12 tambah 2, 14 node states ya. Maka di sini. Jadi kalau saya nyatakan ya, state ini biasanya nanti kalau dengan di-graph atau directed graph ya, kita nyatakan dengan di-graph
maka state tadi diinisial dengan node, node atau titik-titik, nyatakan dalam nodes, dalam titik-titik. Nah, itu kita punya 12 nodes tadi ya, 12 nodes, 12 kondisi, 12 state ya. Kita punya 12 state. Nah, masing-masing state ditransisikan ya, dihubungkan, dikoneksikan masing-masing state tadi. Jadi state tadi menyatakan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dihubungkan antara peristiwa yang terjadi, yaitu di 12 node tadi ya, 12 node tadi dihubungkan dengan adanya transisi tadi, adanya transition itu tadi ya. Oke, kita bisa bayangkan ya. Ini kalau saya nyatakan dalam node, misalkan ini misalnya ya. Ini A, misalkan. Ini B, misalkan ya. Ini C. Maka saya mau kosong, saya directed grab, ada panah. Jadi A atau B, ini transisi. From A to B, ya. Ya ternyata dia bisa kembali ke sana lagi, misalkan gitu ya. There is transition ya, from B to A. Nah, misalkan dia bisa looping sendiri. Nah, berarti ada satu looping di B itu sendiri. Nah, B bisa ke C misalkan. Nah, berarti transisi ada dari B ke C. Dan C-nya pun bisa ke A. Misalnya gitu. Ada dari transition ya, from C to E. Misalnya gitu, C to E. Ya. Nah, ini juga bisa ke sana. Nah, dan seterusnya. Nah, ini contoh adalah contoh directed graph yang menggambarkan kondisi to kondisi, state to state, dan dihubungkan dengan koneksi transition to transition, masa transisinya itu tadi. Nah, sehingga ini nanti bisa digambar dalam bentuk matriks juga, ya, matriks transisi itu. Ya. A, B, C, nah sini A, B, C. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Nah, ini adalah M-nya tadi, matriks transisi. Ya. Ini adalah directed graph-nya, di graph-nya tadi. Jadi kesimpulannya nanti adalah bahwa Markov chains bisa direpresentasikan dalam bentuk directed graph atau direpresentasikan dalam bentuk transition matrix ya, transition matrix. Oke, saya lanjut. Nah, kaitannya dengan model state space ya, seperti yang di Markov chains tadi, model state space. Saya kopas ke Pinterest dulu ya. Oke, ini kaitannya dengan model state space tadi. Jadi states dan transisi state yang dilabeli ya, seperti yang tadi di graph tadi ya. Ya, kita labeli antar state, kemudian transisinya juga ya. Arah panah tadi juga implisit melabeli arah transisinya tadi ya, dari state mana ke state mana gitu ya. Maka state tadi dapat kita lihat tracknya persis seperti tadi. Kita coba yang gak usah gambar directed graph-nya. A bisa ke B, B bisa ke C bisa balik ke B pun bisa balik ke A,
dan B bisa looping, C-nya pun juga ternyata bisa langsung ke A, dan seterusnya tadi ya. Jadi tracknya kelihatan. Jadi tracknya bisa kita identifikasi atau bisa kita observasi dalam konteks untuk kita analisis ke depan. Misalkan gitu ya, analisis untuk suatu path atau jalur terhadap state ke state yang lain gitu ya. Oke. Jadi dalam rangka state atau kondisi itu can keep track ya, dapat kita jaga, kita lihat, kita observasi tracknya ya terhadap jumlah dari resources atau sumber daya yang berfungsi pada tiap tipe. Artinya kejadian-kejadian yang berbasis kondisi ya, pada setiap kejadian atau peristiwa tadi, state to state tadi, itu kita bisa lihat jumlah dari kejadian-kejadiannya, misalkan resourcesnya dari sisi kejadian ya, resources atau sumber daya. Nah, sumber daya itu kalau kita artikan secara harfiah ya, itu ya salah satu sumber daya adalah sarana atau prasarana, sarana lah gitu ya. Sarannya apa? Sarana di state space model ini, yaitu Markov chains based on state space ya, model. Di sarana ini kan berarti ada dua ya, yaitu state tadi yang berupa node dengan model garis transisinya, arah panah tadi ya. Itu biasanya kita nyatakan dengan edge ya, masalah edge ya, garis seperti ya. Nah, jadi jumlah dari node dan edge-nya itu ya bisa kita ketahui, dan number of functioning-nya dari resources yaitu namanya node sama edge ya. Fungsinya dari mana ke mana, ada looping atau tidak, dan seterusnya ya. Nah, kemudian juga bisa kita lihat, kita observasi state recovery dari resources yang filled ya, dari node atau tidak adanya edge pada node tertentu, itu bisa kita lihat ya tracknya. Nah, state recovery bisa di recovery juga, maksudnya recovery resources yang filled tadi bisa dibuat tidak filled gitu ya, tidak filled. Artinya kan ada misalnya ngomong kosong ya, kita punya begini ya, 3 node yang sebentar ya, saya inisial A, B, C. Nah, ternyata koneksinya, transisinya itu begini ya. Nah, pun bisa looping ya. Nah, kemudian ini cuma sini aja ya, ini pun bisa looping, bahkan ini bisa looping juga. Nah, sekarang ini ya. Nah, ini yang B, node B ini bisa kita recover ya, berdasarkan kondisi yang ada ya, kondisi total sistem ini ya, kumpulan komponen A, B, dan C tadi. Misalkan analoginya seperti itu untuk yang recovery untuk resources yang filled tadi ya, sarana yang filled, sarana yang berbandut tadi ya, yang dia hanya ke sini saja ya. Setelah sini tidak ada yang bisa kembali ya, data kalau dikirim dari B ke C sudah tidak ada hubungan lagi ya. Artinya loopingnya antara A dan C atau looping node itu sendiri kepada dirinya sendiri, tidak tahu dia B ya, tidak tahu. Nah, itu bagaimana kita mempunyai state recovery ya untuk kondisi yang misalkan B ini, bagaimana dia bisa kita informasikan data juga ke dia, tidak hanya memberi saja kemudian tidak ada yang balik ke dia, bisa gitu ya, yang kita bayangkan. Oke. Nah, jumlah task, tugas, assignment dari tiap-tiap tipe ya,
itu akan bergantung atau menunggu pada teotopisosis. Ya, isosis tadi kan misalkan ada garis penghubung sama node-nya tadi, garis transisi sama node-nya, maka task atau tugas assignment-nya kan tergantung dari coraknya garis penghubung tadi ya. Misal saya punya A, ada ingin memberi data atau informasi ke C. Oh, ada jembatannya ini. Nah, berarti bisa. Namun saya punya C, ada B di situ, di atasnya C. Terpaksa C tidak bisa memberi data atau informasi ke B. Tidak ada jembatannya untuk ke sana. Ya, tergantung sekali dengan arah jembatannya. Oh, jembatannya yang menuju ke saya. Jadi saya hanya bisa diberi informasi oleh B. Dan tidak bisa memberi informasi ke B. Tapi bisa diberi. Misalnya itu. Kemudian allocation of resources to task. Ya, alokasi dari sarana-sarana terhadap task atau tugas atau assignment atau data informasi yang akan disampaikan tadi. Oke, berikutnya adalah transisi ya, tadi ya, dapat terjadi dari suatu state ke state yang lain ya. Ini yang pasti ini dari A ke C, dari C ke A lagi, dari B ke C, dari C tidak bisa ke B, dari A juga tidak punya hubungan sama B. Ya, transition. Oke. Transition. Ini kurang di capture tadi. Jadi transition juga dapat merepresentasikan suatu event atau suatu kejadian yang simple ataupun satu kejadian yang gabungan ya, compound event, kejadian yang apa namanya ya, berantai atau gabungan lah, tidak hanya simple saja gitu. Nah ini directed graph ya. Jadi model state space-nya dari Markov chain bisa dinyatakan dalam bentuk directed graph yang disingkat dengan dgraph ya. Saya capture ke ini dulu. Ya, bisa dinyatakan dalam bentuk directed graph atau dgraph ya, yang masih kita gambarkan tadi. Nah, ada label transitionnya, probability, ya label transisinya itu berbasis ini probability ya. Nah, berbagai bentuk Markov chain yang ada, ini ditampilkan di sini salah satunya ya, dimana transisinya berbasis probability ya. Homogeneous discrete time Markov chains yang disingkat dengan DTMC. Homogeneous DTMC gitu ya. Itu probability homogeneous DTMC. Yang kedua, rate atau nilai. Maka berdasarkan rate atau nilai ada istilah di dalam Markov chains, homogeneous continuous time Markov chains ya. Yaitu di sini continuous homogeneous CTMC. Kalau di sini discrete, di sini continuous ya. Homogeneous continuous time Markov chains atau homogeneous CTMC. Kalau berdasarkan nilai ketergantungan waktu, time dependent rate, ya, nilai ketergantungan waktu kita punya non homogeneous CTMT. Ya. Berarti untuk yang time dependent rate itu adanya pada continuous ya, continuous yang non homogeneous. Kemudian berdasarkan distribution function, fungsi distribusinya adalah semi Markov process atau SMP. Kemudian two distribution functions ya, atau dua fungsi distribusi kita mengenal Markov regenerative process atau MRGP. Markov regenerative process. Baik. Jadi ini adalah berbagai label transisi
dari suatu Markov chain yang nanti bisa digambar dengan menggunakan digraph ya masing-masing tadi di TMC berarti ini homogeneous discrete, kemudian CTMC continuous time ya Markov chain, kemudian di sini non homogeneous CTMC SMP ya ini MRGP Markov Regenerative Process. Oh ya, nah kita bisa mendefinisikan Markov chain itu berdasarkan graph tadi ya itu dengan ini saya kopas keras lagi ya. Jadi Markov chain itu suatu digraph yang dibobotin ya, suatu digraph yang dibobotin artinya bobotnya tadi probability tadi ya, pergerakan dari node ke node atau state ke state ya probability ya P, sehingga totalnya nanti hari satu ya total dari jumlah probability satu pergerakannya satu step tadi ya step pergerakan, nanti step berikutnya juga satu totalnya gitu ya. Markov chain jadi suatu digraph yang dibobotin yang menyatakan discrete time system. Jadi sistemnya sistem waktu discrete ya. Iterasi gitu ya. Untuk I1, titik 2, 100 ya, maka kerjakan ini. Jadi sistem Markovnya tadi. Berarti time-nya ada discrete time-nya. Time step-nya ada 100 kali gitu ya. Iterasi recurrent tadi ya. Time sistemnya sistem discrete ya. Jadi sistem Markov chain itu adalah digraph yang dibobotin menyatakan sistem waktu discrete ya yang dapat menyatakan sejumlah state-state atau sejumlah kejadian-kejadian kondisi-kondisi discrete ya, sejumlah kondisi discrete. Nah, di sisi lain setelah digraph juga ada matrix yang namanya tadi yang sudah saya prolog di depan tadi, matrix transisi. Matrix transisi dari sebuah Markov chain. Matrix transisinya nanti dinyatakan dalam bentuk transpose. Ya. Transpose apa? Dari satu matrix, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris, gitu ya. Jadi matrix transisinya dalam bentuk transpose. Di dalam matrix transisi itu kita juga seperti jenis-jenis matrix secara umum. Kita punya vektor baris dan vektor kolom. Vektor baris sama dengan matriks baris, vektor kolom sama dengan matriks kolom. Ya, baik. Saya ilustrasikan. Nah, ini adalah vektor baris. Ya, kalau saya misal dengan misalkan ya, nah, berarti ini adalah I kali 1. Nah, ini berarti 1, 2, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke I. Ya. Ini hanya satu saja. Satu kolom, banyak baris. Ini ya. Tik, 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 ini yang ke I. Nah, ini adalah vektor kolom. Ya. Vektor kolom. Ya, yang lain adalah vektor baris. Misal ini ya. Nah, ya, saya tulis saja dulu ilustrasinya. Ya, berarti ini apa? 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke ini ya. Ya, ini adalah
kolomnya yang banyak ya. Kolom ke-1, ke-2, 3, sampai ke C. Nah, ini adalah satu baris saja. Ya bisa satu baris kali C kolom. Oke. Ini namanya adalah vektor baris. Oke. Nah, matriks transisi mengenal itu. Sehingga kalau saya bilang A transpose nantinya ya, saya bilang A transpose, berarti baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ya. Berarti A transpose itu nanti sama dengan misalkan matriks yang baru B. Ya. Ini tadi kan I kali 1. Nanti B-nya berarti 1 kali I. Gitu ya. Demikian halnya. Oh ya ini ganti C lah ya. Nah, B-nya ada sendiri ya. B-nya ada sendiri ini. Yang I kali C tadi. I ya 1 ya. 1 kali C transpose sama dengan D. B-nya tadi kebalikan, baris jadi kolom, kolom jadi baris. C kali 1 gitu ya. Oke. Itu transposnya. Dari satu matriks probability. Nah, jadi nanti isinya, isi yang ada di dalamnya ini, ya, dalamnya ini adalah probability. Ya. Nah, singkat prob, gitu ya. Ini singkat probability dalamnya ini. Ya. Ingat dikatakan matriks probability dari pergerakan, ya. Pergerakan from one state to another state, dari pergerakan state ke state lain. Jadi pergerakan tadi itu muncul nilai-nilainya dalam bentuk probability transisinya ya. Ya namanya berarti probability of transition, dari transition value is probability, nilai transisinya itu probabilitas ya. Nah ini ternyata ini. Jadi PIJ itu ada probability transisi pergerakan ya, dari I ke C, dari I ke C ada pergerakan. Oke, sekarang lanjut. Oke, lanjut. Saya lanjut di kelas lagi. Oke ya, transisinya adalah pergerakannya tadi berbasis probabilitas ya. Ya. Oke, ya. Nah, tiga sifat ya, dimana akan mengidentifikasi, tiga sifat akan mengidentifikasi suatu model state, model keadaan yang miliknya apa ini Markov model ya. Tiga sifat yang itu cirinya dari Markov model. Itu yang pertama adalah ada probabilitas pergerakan dari state I ke state J yang dia adalah independen ya. Independen. Ya, apa yang terjadi, apa yang pernah terjadi sebelum pergerakan ke J ya. Apa yang telah terjadi sebelum pergerakan ke J itu menyebabkan kondisi kejadian ya, state-nya sebelum bergerak ke J, dan bagaimana kondisi tersebut ya didapatkan, bagaimana kondisi tersebut didapatkan ya terhadap state I ya sebelum bergerak ke J, maka dia sudah mendapatkan kondisi seperti apa, data informasi seperti apa sebelum I tadi bergerak ke J. Nah, kondisi tadi digunakan untuk
memutuskan dia bergerak ke G berbasis probabilitas tadi, probability. Namanya Markov assumption. Ya, asumsi dari Markov assumption. Baik, kuncinya adalah ada pergerakan probabilitas, ada probabilitas pergerakan gitu ya. Probabilitas pergerakan berbasis data dan informasi saat itu sebelum bergerak ke P+1 gitu ya. Misalnya kalau time series ya. Yang kedua ada jumlahan probabilitas untuk tiap state yang harus sama dengan 1. Jadi kalau saya inisial, ya probabilitas I ke J, gitu ya misalnya. Misalnya ini N, jumlahnya 1 sampai berapa? Total di sini 10 nut. Kayak itu totalnya adalah 1. Jumlahnya sama dengan 1. Karena probabilitas cuma 1, seperti yang saya tulis tadi ya, randomness, probability, base, probability itu 0 sampai 1. Yang ketiga, itu vektor distribusi probability. Jadi, kalau dijumlahkan dari 1, nah bagaimana bentuk distribusinya? Karena ini bergerak kemana, ya ada arah, maka vektor. Ya. Bagaimana distribusi probabilitas tadi atau distribusi vektor ya berbasis probabilitas tadi. Oke, probabilitas dari sistem pada tiap-tiap state pada waktu n. Oke, at time n di n kali ya, n kali pergerakan tadi distribusinya seperti apa? Sehingga kalau sampai n kali ya time n kali itu membentuk satu path untuk suatu jalur ya, untuk suatu path jalur n kali tadi untuk satu path, sekian node, sekian transisi dalam n kali n waktu ya. Maka muncullah path pergerakan yang untuk satu jalur tadi. Baik, saya ulangi, jadi ada probabilitas pergerakan, cirinya dari Markov model ya, adanya P atau probabilitas pergerakan, jumlah P tadi harus sama dengan 1, kemudian adanya distribusi P tadi. Ya, semuanya P probability. Probabilitas pergerakan, jumlah probabilitas pergerakan 1, kemudian dia punya path atau distribusi. Ya, distribusi probability P. Baik. Ya. Sekarang probability vektor atau vektor probabilitas. Sebuah vektor probabilitas itu adalah sebuah kolom vektornya yang saya katakan tadi ya. Jadi ada istilah vektor kolom, vektor baris tadi ya. Oke. Seperti yang saya katakan tadi ya. Kita memiliki vektor kolom. Nah, sebuah vektor probability itu adalah vektor kolom. Jadi bentuknya itu ini ya. Habis ini. Ya. Oke, kalau kita inisial dengan P, ya, bahkan saja P, jadi ada I-nya bergerak kali 1, I-nya berapa? Ya, n kali I-nya 1, 2, 3, sampai n. Ya, vektor kolom. Vektor probabilitas adalah suatu vektor kolom di mana ya bilangan yang elemen yang ada di dalamnya itu adalah elemen yang positif dan negatif, dan kalau dijumlahkan sama dengan 1 ya. Jadi gini, kalau saya jumlahkan
harus sama dengan 1 ya. Jadi 1 diheret kolom ini ya 1, 2, 3 sampai ke n elemen itu probabilitas semua. Nah, nilainya probability number, bilangan probabilitas. Kalau saya jumlahkan, nilainya adalah 1 dan semuanya pasti positif. Ya, mungkin probabilitas itu negatif, jika non negatif ya, non negatif. Oke. Nah, masukkan bilangan dapat merepresentasikan probabilitas ya dari binding system, jadi dari satu proses penyelesaian sistem tadi ya, pada setiap state. Jadi satu kolom ini ya itu satu state yang di dalamnya elemen-elemen probabilitas kalau jumlahkan 1 ya. Kemudian kalau kita jejer semua vektor kolom state yang lain, maka hakikatnya itu adalah kita menyatakan sistem tadi pada setiap atau masing-masing state-nya gitu ya. Karena matriksnya tadi kan sekian baris kali sekian kolom, nanti matriks transisinya itu ya. Maka satu proses kolomnya nanti menyatakan satu state. Nah, kalau total banyak ini kan tadi, banyak state ya, banyak proses perkalian dalam matriks tadi. Hakikatnya itu adalah representasi dari sistem ya, representasi dari sistem ini. Semua state tadi kita compound, kita gabung ya, begitu Mas. Berarti ini himpunan bagian bahasanya ya, untuk setiap state ini ya, himpunan bagian dari sebuah sistem. Tadi contohnya sistem pertumbuhan, sistem prediksi pertumbuhan populasi ya, bakteri, virus misalkan yang pandemi saat ini, atau populasi penduduk suatu negara ya, maka kondisi per kondisi, state to state-nya ya, dengan berbagai parameter yang ditempelkan, di-embed pada model pertumbuhan populasi tadi, dia itu dipandang sebagai setiap state. Kalau kita hitung semua di setiap parameter atau setiap kondisi parameter, state parameter tadi, kita hitung semua, kita gabung, maka itu mencirikan, merepresentasikan sistem tadi. Gitu ya. Jadi bisa dibalik, proses dari suatu state itu himpunan bagian saja atau sebagian saja dari representasi sistem. Harus kita proses semua state-nya tadi. Gitu. Baik, lebih menusuk teknis lagi ke matematiknya. Nih, Markov chains. Ada kata finite. Ya. Kita dulu, copy paste ke pin address. Ini sequence. Sebentar ya. Nah, ya. Baik. Ada istilah finite Markov chains. Sebuah integer times stochastic process. Jadi sebuah proses stokastik atau proses statistik dalam waktu integer. Nah, kan ini time series ya, waktunya bulat, waktunya 1, 2, 3, 4, misalkan detik misalnya, dalam detik ke 1, ke 2, ke 3, ke 4 dan seterusnya. Dari proses stokastik atau statistik tadi, kan tadi sudah kita bilang ya, Markov chain itu prosesnya adalah probability, sehingga bisa dibilang probability itu nama lain stokastik ya. Proses stokastik dalam time series integer tadi terdiri dari
ada satu domain di mana anggota domain tadi lebih dari satu, state-nya adalah 1 sampai SM misalnya ya. Oke, kita punya simbol berarti SM ya. Berarti SM itu adalah state ke M ya. State ke M. Oke. Dan ada 2 poin penting ini. Sebuah dimensi M, sebuah vektor distribusi awal. Nah, ini ada awal ya. Ada nilai vektor awal. Ya, nilai vektor distribusi awal pada dimensi M tadi. Nah, inisial misalkan ini. Ini vektor awal ya. Ini inisial. PS1, PS2 sampai PSM berarti state 1 sampai state M. Ini berarti punya M state. Nah, kalau M state berarti M dimensi. Coba diperhatikan juga ya. Dimensi M, maka kita sampai punya state-nya M. Dimensi 10, maka punya state-nya sampai 10. Nah, masing-masing, yaitu S1, S2 sampai S10, masing-masing punya inisial probability ya, number. Bilangan atau angka probability awal dari masing-masing state. Jadi nilai probability state awal. Ya. Oke, berarti initial state probability number PS1, PS2 sampai PSN inisialnya. Kita harus punya inisial. Karena recurrent. Ya recurrent atau diulang terus. Nantinya akan time series lebih kurang. Ada istilah looping juga, maka awal initial value harus ada. Kemudian ada matrix transisi. Matrix transisi atau lebih lengkapnya matrix probabilitas transisi. Transition probabilities matrix yang ini yang sekarang tadi inisial dengan M. Ya. M sama dengan A, S, I, S, G. Nah, mari kita beberapa simbol ini kita mengerti. Simbol berikutnya adalah notasi lah ya. Notasi berikutnya adalah A. A ini adalah nilai probabilitas pergerakan ya. Ini ya nilai probabilitas the moving probability number. Jadi angka probabilitas pergerakannya tadi dari mana? Dari state I ke state G. Dari state I ke state G. Oke. Jadi matriks M kumpulan dari gitu ya. M ya. Itu sama dengan berarti kalau kita gambar ya, matriks itu tadi kumpulan dari ya state AA ini, sorry, kumpulan dari nilai probability A ya. Nah ini kurang sekali. Saya kecilkan. Ya. Nah itu kumpulan dari A sini. A ini berarti A1 A1 2 ini saya buang dan seterusnya gitu aja. Kemudian di sini adalah A2 1 A2 2 dan seterusnya ya. Ini dan seterusnya. Nah itu sampai yang terakhir di sini. Nah misalkan saya nyatakan matriksnya itu bujur sangkar ya. Matriksnya bujur sangkar. Sudah kelihatan di sini. Ini ya. Sebentar. Ya. Ini sudah terlihat bahwa matriks transisi ini itu M kali M ya. Jadi dia suatu matriks persegi atau bujur sangkar ya. Jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Gitu ya, dicamkan dalam Markov model matriks transisinya adalah matriks probabilitas transisinya adalah bujur sangkar jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Hingga kalau misalnya sampai dengan M
atau N ya. Makanya adalah saya bisa ilustrasikan di sebelah kiri itu N1 sampai N2 dan terusnya gitu ya. Oke. Nah, berarti kalau saya ambil salah satu saja yang ini, maka saya bisa bilang A11 ya sama dengan ya. Nah, satu itu adalah probabilitas dari burung ya S bentar S state itu dari I ke J ini ya, itu probabilitas I-nya 1, J-nya 1 S 1 ke gitu ya, state 1 ke 1. Oke. Nah, andai ini tadi saya inisial dengan 1 ya, 1, ini kolom kedua, dan terusnya ini baris ke 1, ini baris kedua. Nah, sampai berapa ini berarti? Sampai baris ke N ya. Di sini terakhirnya N juga ya, kolomnya. Oke. Dan seterusnya ya. Ini penyamaan persepsi terhadap notasi ya. S tadi state, A tadi probability number ya. Probability number suatu angka probabilitas dari suatu elemen di matriks probabilitas transisi. M-nya adalah matriks probabilitas transisi, M kali M berarti dimensi M gitu ya. M kali M berarti dimensi M. Nah, dimensi M, di mana kita menentukan dimensi M? Yaitu untuk menentukan dimensi M itu lihat dari state yang terakhir. State yang terakhir, kalau SM berarti ini dia M dimensional. M dimensional ya, SM. Jadi itu beberapa ya. Apa lagi? Nama state. Ini ya, bawahnya kita baca dulu. Sebagai contoh untuk D dapat dinyatakan dalam bentuk karakter huruf capital, huruf D itu domain ya. Domain D itu bisa dinyatakan dalam bentuk domain D. Berarti dia himpunan ya. Dinyatakan dalam bentuk himpunan ini. ACTG berarti dalam bentuk huruf besar. ACTG berarti ini, kalau kita lihat tadi ini ke sana lagi, sebentar ya. Sebentar ini. Ayo, nggak ngalih itu. Nggak ngalih-ngalih. Nah, tulis sedikit. Sebentar. Ini ya. Dari situ. Apa ya? Oke, nah ini tadi berarti ini kumpulan state ya, A, C, T, gini state semua. State A, state C, state T, state G. Kemudian PA. PA berarti probabilitas state A. Jadi ini misalnya adalah A kecil dari ya ini. PA adalah probability dari A ya. Dia akan menjadi dia akan menjadi apa namanya, angka pertama dalam deretan elemen-elemen himpunan D ini ya. Jadi ini himpunan bagian ya, simbol dari himpunan simbol dari himpunan dari D dimensional tadi ada 1, 2, 3, 4. Berarti sampai 4 S1, S2, S3 dan S4 berarti dimensi 4 ya di mana PA adalah angka pertama, kemudian PG nanti angka keempat gitu ya. Yang dinyatakan PA tadi dengan AG, AG. Ya, kalau AG ini artinya berarti apa? Ini dari A menuju ke G ya, gitu ya. Dan AG adalah probabilitas G mengikuti A atau probabilitas
state A menuju ke G atau G mengikuti A. Ya, ini bisa dinyatakan dengan nilai probabilitasnya adalah AAG tadi. Oke, bedakan. Ya. Ya, baik, mungkin kelihatan nanti persamaan modelnya ya, fungsi modelnya dari Markov chain itu. Nah ini misalnya di inisial, oke saya copy aja dulu misalnya. Ini nggak bisa ini ya. Terus. Ya. Ini contohnya pergerakan akhirnya untuk satu pad dari X1 sampai dengan Xn ya. X1 sampai dengan Xn, state 1 sampai dengan state ke N, dengan state 1 ke state 2, state 2 ke state 3 sampai dengan Xn-1 ke Xn ya. Maka untuk integer N, tadi ada I-nya bergerak dari 1 sampai integer N, satu Markov chain, ya, maka ditandai berbasis probabilitas sequences atau urutan probabilitas, ya, nanti dari state 1 ke X1 ke Xn, ya, terhadap D, dimensi D. Jadi artinya semua state itu tadi, anggota D, ya, ini kan bahasa teori himpunan, ya. Ini sudah bahasa teori himpunan. Jadi dari sini, ini dari himpunan artinya bahwa D itu memiliki ya himpunan dari nilai-nilai X1 sampai Xn ya. Jadi oke, kalau dari ini ya mengatakan memiliki X1, X2, dan seterusnya ya. Baca ada gitu. Apa cara mengalir? Oh, ya. Sampai dengan X M. Nah, ya. Oke, maka terus probabilitas coba kita pahami. Probabilitas X1 sampai Xn. Probabilitas X1 sampai Xn. Kurungnya sampai 2 gitu. Ya. Berarti probabilitas deretan. Ini bisa dinyatakan maknanya adalah ini sequence yang kita nyatakan tadi ya. Oh iya. Ya. Sequence. Ya. Jadi berantai change-nya di situ ya. Change berantai X1 sampai Xn, nah berbasis probabilitas ya. Ya. Nah berapa? Bagaimana menulisnya? Bagaimana menulisnya? Menulisnya adalah kalau ada pertanyaan menghitung probabilitas X1, X2 deretan X1 sampai Xn dalam dimensi N anggota D tadi, menulisnya adalah cari ini awal dulu. P X1 jika diketahui P probabilitas ya X1 sampai X1 ini state ke-1 sama dengan nilai probabilitasnya X1 dikali perkalian antara probabilitas yang lain. Ini probabilitas bersyarat sini. Ini kalau saya baca yang di sini perkalian I2 sampai I-nya sampai 2 sampai N, probabilitas XI sama dengan nilai XI atau ini state yang ke I sama dengan numerik XI jika diketahui nilai probabilitas sebelumnya. Ini adalah probabilitas bersyarat ya namanya. Kita asumsinya di D4 di S1 sudah belajar probabilitas, sudah mengetahui probabilitas bersyarat ya. Nah, ini conditional probability ya.
Kita sudah bahas ini di jenjang yang sebelumnya. Yaitu apa? Probabilitas X berikutnya, state berikutnya, jika diketahui probabilitas sebelumnya, gitu ya. Probabilitas berikutnya, X berikutnya, state berikutnya, jika diketahui probabilitas state saat ini, gitu ya. Jika I ini I-1, I-1. Bisa rumusnya saya geser. XI plus 1 ini sama dengan XI plus 1 jika diketahui XI dan sama dengan XI. Gitu ya. Probabilitas bersyarat. Oke. Perkalian antara probabilitas bersyarat, ini kan perkalian ya, ini ya. Maksudnya dikalikan. Untuk I-nya bergerak 2 sampai dengan N. Dikalikan juga dengan inisial. Nah, kan inisial tadi ya. Ini kan awal, inisial. Ya, state awal. State awal ini tadi. Ini inisial. Sebagai state awal. Ya, X1. X1 adalah inisial state, ya, state awal. Maka inisial state probability-nya ada. Probabilitas state awalnya ada. Yaitu Px1 kecil. Px1 kecil. P untuk state 1 probability-nya dengan X1 kecil. Nah, sehingga bisa dinyatakan ya persamaan ini tadi sama dengan ini ya, yaitu apa? Px1 state 1 tadi nilai probabilitasnya X1 kecil itu tadi ini tadi itu sama dengan ini ya, sama dengan Px1 dikalikan dengan perkalian dari ini semua. Ini tadi kan miliknya ini. Miliknya probabilitas bersyarat. Miliknya probabilitas bersyarat. Tadi kan simbolnya kan A, S, I, S, J. Ya. Nilai probabilitas pergerakan state I ke J. State J. Ini juga gitu. A yaitu nilai probabilitas pergerakan state I-1 ke I. Nah, state I-1 tadi kan di sini. Ke I. Tadi nilainya probabilitas bersyarat ini, saya inisial secara umum ya, sama dengan A. Gitu ya. Yaitu dari X-nya punyanya I-1 bergerak ke XI. Ini ya, nilainya probabilitas bersyarat itu ini. Nah, ini ditaruh ke situ. Ya, dikalikan ini. Pi, kayak simbol Pi ini perkalian ya. Kalian. Oke. Ya, saya sini lagi. Tadi agak terhapus. Jadi itu. Jadi untuk memperoleh probabilitas sequence deretan dalam Markov chain mulai state 1 sampai state ke n itu adalah initial value probabilitas nilai awal atau initial state probabilitas state awal yaitu X1 tadi dikalikan dengan probabilitas bersyaratnya, conditional probability mulai dari state kedua sampai state ke n. Gitu ya. Ini conditional probability. Oke. Dengan cara sama X1 sampai dengan XI dan seterusnya adalah sequence dari probability distribusi. Oke ya. Jadi X1 sampai dengan X keberapa ya terakhir itu adalah deretan distribusi probabilitas terhadap dimensional D. Ya, ada banyak teori yang bisa mempelajari sifat-sifat dari sequence ini. Ya, sifat-sifat dari sequence ini ada banyak teori. Nah, maksudnya nanti kalau kita mencari untuk yang
Px1, X2 sampai dengan Xn dengan nilai awalnya berbeda, maka rumusnya tetap ini ya. Nah itu metodenya banyak, selain Markov chain ada yang lain lagi, maksudnya gitu. Ya, oke. Ya, saya kira kok itu dulu ya. Sampaikan ini aja. Markov chain secara yang sama XI adalah satu probabilitas distribusi terhadap D dinyatakan dengan distribusi awal, oke ya, ini distribusi awal, ini ada istilah distribusi awal probability ya. Berarti P1 sampai dengan Pn ini sebuah distribusi awal dan matriks transisi M. Jadi ada kata kunci tadi awal ya. Initial state berarti ini X1. Initial distribution of the probability, distribusi awal dari probability berarti ini P1 sampai Pn. Dan ada istilah the transition matrix atau matriks transisi M yang sudah kita bahas. Ada banyak teori nih kayak tadi ya, lanjut aja. Baik, ini contoh oke, sudah aja dulu. Ya, di sini. Penyajian matriksnya seperti ini ya. Seperti yang saya sudah ilustrasikan tadi. Kalau saya misalkan punya 4 baris 4 kolom, berarti ada 4 state A, B, C, D. Ya, ini kolomnya, ini barisnya. Masing-masing sudah terhubung dengan nilai-nilainya, nilai-nilai matriks tadi. Ya. Ya. Maka saya pas ke sana ya. Jadi, ya. Nah, kalau kita lihat ya, jadi ini sama dengan berarti A-nya tadi dari A ke A. Nah, ini sama dengan ya, A juga dari A ke B. Dengan cara sama kalau saya menyatakan ini, berarti ini A juga dari C ke D. Gitu ya. Oke, dan seterusnya ya. A, I, C. Jadi ini adalah I baris ke kolom. Baris, kolom, begitu terus. Ini C-nya baris, D-nya adalah kolom. Sehingga matriksnya AST, S-nya itu adalah sebagai baris, T-nya sebagai kolom ya. Itu ini probabilitas the transition probabilitas matrix M, namanya adalah stochastic matrix ya, matrix probabilitas gitu ya. Ini jumlah dari AST untuk satu T itu adalah satu. Nah, T kolom ya tadi ya. Jadi sini tadi kita bisa lihat itu adalah kolom ya. Sedangkan S-nya itu adalah baris ya. Ini untuk satu T, untuk satu kolom. Nah, saya misalkan untuk satu kolom ke satu ya. Kolom ke satu kayak ini. Ya. Itu kalau dijumlahkan AST-nya maka dia sama dengan untuk T-nya misalnya satu ya. Ini yang dijumlahkan T-nya misalnya ini mohon maaf yang statement terakhir tadi keliru. Maksudnya sigma T ini T-nya yang bergerak. Kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4 dengan S tertentu, S-nya tertentu ya. Misal ini X-nya saya buat 1. Berarti saya punya di sini ya. Di sini saya nyatakan ya. Berarti saya punya A, S itu baris tadi ya. Baris ke 1, kolom ke 1. Ditambah gitu maksudnya ya. A, S-nya tetap baris ke 1, T-nya yang bergerak. Kolom kedua. Ditambah A, baris ke 1, kolom ketiga. 4 kolom ya. Ditambah A, baris ke 1, kolom 4. Ini yang dimaksud sigma ini tadi ya. Sigma dalam T. Nah, sehingga sama dengan kita cek 0,95 tambah 0 tambah 0,05 tambah 0. Ini nanti harus sama dengan 1. Ya, ini 1 ini. Itu yang maksudnya. Nah, sehingga kita cek ini 0,95 ya. Kita taruh ke sana ya. 0,95
saya tambah 0, kanannya ya, saya tambah 0,05, saya tambah 0. Ternyata terbukti sama dengan 1 ya. Ya. Sama ya. Oke. Jadi per baris kita cek jumlahnya harus sama dengan 1. Ini kalau kita jumlahkan 1, ini kalau kita jumlahkan 1, ini kalau kita jumlahkan 1. Nah, rumusnya adalah seperti ini tadi ya. Nah, ini juga kita jumlahkan adalah 1. Seperti tadi kita katakan, matriks ini menyatakan satu sistem full, overall system, one system, satu sistem. Maka masing-masing baris itu kalau kita kompon, kita gabung, ya dari masing-masing baris ini, sigma T, AST 1, kita gabung menjadi satu matriks probabilitas transisi ini tadi, itu menggambarkan sistem secara utuh, gitu ya, dalam satu step. Nah, step berikutnya bagaimana? Step berikutnya seperti ini. Untuk pergerakan berikutnya, for the next moving berikutnya adalah X2 sampai dengan X1 kali M. M-nya mana? M-nya ya sudah, ini tadi M-nya. Ya. X1-nya mana? X1-nya kita dapatkan dari hasil perhitungan. Mana yang perhitungannya? Ini tadi. X1 dalam kurung PX1 sama dengan SI sama dengan UI, ya. Distribusinya tadi. Ini tadi yang barusan kita belum kita hitung ya, di bawah ya. Nah, di sini contohnya X1 ya, X2 dan seterusnya. Kalau kita punya inisial, contohnya ini tadi. Oke, ini kita hitung berikutnya saja. Oke, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan, dipersilakan. Belum ada, Pak. Belum ada ya, mungkin ya, ngeliyeng ya. Masih bingung mungkin gitu ya, Mas Rian ya, ngeliyeng rooming terus Indonesia tadi. Baik, ini materi saya kasihkan ke Mas Rian, di broadcast ke Mas Kevin dan Mas Alfian. Iya, Pak. Kemudian dibaca-baca ya, kita akan teruskan dalam kondisi sampai sudah punya materi. Ya, nanti kita discussion-nya ada, gitu ya. Harapannya gitu ya. Baik, saya kira itu dulu. Kalau belum ada pertanyaan tidak masalah. Nanti mungkin dari materi yang ada dibaca-baca, kemudian kita samakan persepsinya, begitu. Terima kasih. Selamat pas adzan ya. Asar dan nanti menunggu takjil masing-masing di rumah karena kita online satu sama lain. Oh ya, sebentar, saya cross check dulu. Saya kemarin sudah lihat di lab lantai 8. Alfian sudah nge-lab ya? Monitor Alfian. Kalau Mas Dian sudah aktif ya di Pak Dadet ya? Saya sama Kevin udah di... Kemarin saya ketemu Kevin ya, oke. Untuk Prof Dadet satu forum online di sidang KB. Nah, saya bilang Prof Dadet, Rian sama Kevin sudah masuk. Oh iya itu permintaan mereka. Oh iya Prof, tidak apa-apa. Kan saya di Kadep TIK ya, jadi mungkin beliau itu bukan saya kok, ini permintaan mereka sendiri. Oh iya siap Prof, lalu ke Pak Dadet. Alfian nggak monitor ya? Oke, saya lihat sudah di lantai 8 kemarin. Baik, salam sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.